لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون رحمكم الله, betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Setiap kaki kita di bawah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedipan mata kita, langkah kaki kita, ayunan tangan kita, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menegaskan dalam ayatnya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak dapat menghitung. Dikarenakan saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sejak kita dilahirkan sampai kita sekarang ini, banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmat-nikmat untuk kalian, baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan tidaklah nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian melainkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyaklah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan juga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, di baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu di sini untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah yang merupakan jalan yang akan memudahkan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yasluku fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila jannah. Siapa saja yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melainkan turun ketenangan kepadanya. Dan juga dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para malaikat memuliakannya, mendoakannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya pada orang-orang yang ada di sini. Dan ini semuanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, kita renung diri kita sendiri dan juga apa yang ada di sekitar kita.
tentu semuanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memeluk agama Islam yang menenangkan hati kita, menenangkan hati kita. Ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan tersebut dengan tunjukkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kita bisa memahaminya, kita bisa meyakininya, dan juga kita bisa mengamalkannya. Dan bukan hanya di sana saja, juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah lihatkan kepada kita semuanya yang hak dan yang baik. Kita bisa mengetahui yang hak, kemudian kita melakukannya, dan kita bisa mengetahui yang batil, kemudian kita meninggalkannya. Padahal betapa banyak manusia yang mereka tidak mengetahui kebatilan, sehingga terjerumus dalam kebatilan. Betapa banyak di antara manusia yang tidak mengetahui al-haq, sehingga mereka keluar dari al-haq, bahkan melaksanakan kebatilan itu. Ayo ikhwah, barakallahu fikum. Dan juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan. Betapa banyak di antara manusia yang mereka ringankan untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan, dan betapa banyak di antara manusia mudah sekali bagi mereka untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di antara mereka tidak merasakan dosa yang mereka lakukan. Bahkan di antara mereka tidak menyesali dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini kebanyakan di antara manusia. Mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan dan juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Yang hak kita kerjakan dan yang batil kita tinggalkan. Dan juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui hakikat dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal awlad kama ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah menunjukkan, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ada laibu walah, permainan, senda gurau, sia-sia, wazinatu wa tafakhurun bainakum, dan juga berhias-hias untuk keindahan, berbanyak-banyak amwal pada anak-anak, dan juga harta-harta di antara kalian. Karena kalian ghaitin a'jal al-kuffar nabatuhu, dengan perumpamaan dunia kata Allah Subhanahu wa taala seperti ghaitin a'jal al-kuffar nabatuhu, seperti hujan yang tanamannya menakjubkan para petani. Tsumma yahiiju fatarahu musfarra, kemudian tanaman terus kering dan engkau lihat menguning. Tsumma yakunu hutama, kemudian hancur tanaman tersebut. Ini kehidupan dunia. Nah, yang akan hancur, akan binasa. Wa fil akhirati 'adabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di akhirat nanti ada adab yang pedih dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kehidupan dunia dengan kehidupan yang mulia. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengetahui hakikat dunia. Nah, sehingga kita bersabar di atas ujian-ujian yang menimpa dunia ini. Dan juga kita yakini bahwa kehidupan yang abadi bukan di dunia, yaitu di akhirat nanti. Sehingga Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Wala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahi al-ghurur." Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, dan janganlah syaitan menipu kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam ayat lain, "Wa gharratuhumul hayatud dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." Kehidupan dunia telah menipu mereka,
dan mereka bertakbir terhadap diri mereka bahwasannya mereka menjadi orang kafir. Nah, ayo barakallahu fikum. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui tugas pokok kita di dunia ini. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Am hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian mengira kalian diciptakan sia-sia saja untuk main-main saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Kami? Tidak selesai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya bukan sia-sia saja. Bukan untuk makan dan minum saja. Bukan untuk bersenang-senang saja. Akan tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di mana kebanyakan di antara manusia mereka tidak mengetahui hakikat dunia ini. Nah, sehingga mereka mengira bahwa dunia segala-galanya. Dan di antara mereka mengira bahwa hidup di dunia hanya untuk main-main saja, makan minum bersenang-senang saja. Bahkan mereka mengatakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa sebutkan dalam ayatnya, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya, wa ma yuhlikuna illa dahr, wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun." Dan mereka mengatakan, ialah kehidupan tersebut menjadi hanya kehidupan dunia saja. Kami hidup dan kami mati, dan tidaklah membinasakan kita kecuali masa. Ini pernyataan orang-orang kafir. Wa ma lahum bidzalika min ilm, di mana mereka tidak mempunyai ilmu, melainkan mereka hanya menduga-duga saja. Mereka menduga bahwa kehidupan yang selama-lamanya ada dunia, sehingga mereka menganggap dunia ada segala-galanya. Dan mereka mengatakan kami hidup dan kami mati hanya untuk dunia saja. Dan tidaklah mendatangkan kami melainkan masa saja. Nah, ini ungkapan-ungkapan mereka yang tidak mengetahui hakikat dunia. Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah ancam kepada orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, terlena dengan kehidupan dunia, meninggalkan akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan siapa saja yang berpaling dari peringatan kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan. Orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlena dengan kehidupan dunia, melupakan akhirat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Walaupun dia banyak hartanya, walaupun dia hidup mewah, akan tapi hatinya sempit, tidak senang. Disebabkan berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'ama. Dan kami kumpulkan dalam keadaan buta. Pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian dia berkata, "Qala rabbi lima hashartani a'ma." Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa kuntu basira, padahal aku di dunia dalam keadaan lihat. Allah katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Hal yang demikian dikarenakan telah datang ayat-ayat kami kepadamu, akan tapi engkau melupakannya, engkau meninggalkannya. Begitu pula pada hari ini engkau melupakan. Ini balasan. Dikarenakan dia kelainan dengan dunia, meninggalkan akhirat, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala di akhirat dalam keadaan buta. Dikarenakan di dunia dia buta untuk melihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di akhirat jadi lupakan.
Dikarenakan dunianya dia melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini balasan kepada orang yang dia berpaling kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkelainan dengan kehidupan dunia. Pada kedudukan tadi, kebahagiaan bukanlah dengan banyaknya harta semata yang akan kebahagiaan itu saat kita mengamalkan amal soleh. Kita menjadikan dunia sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tempat untuk bercocok tanam, menanam amalan-amalan yang akan kita tuai hasil di akhirat nanti. Allah sebutkan ayatnya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh akan kami berikan kepada kehidupan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beramal saleh dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kehidupan yang baik bukanlah ukurannya dengan banyaknya harta, akan tadi dengan amalan saleh. Walaupun dia miskin, akan dia tenang dengan melaksanakan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan memberikan pahala kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia dia mendapatkan kehidupan yang baik, di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan pahala yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adatu li ibadiyas shalihin ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah bukan aku siapkan kepada hamba-hamba yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum terdengar oleh telinga, dan belum terkhayalkan terbesit dalam hati manusia. Kenikmatan yang luar biasa yang Allah harus siapkan kepada orang-orang saleh yang senantiasa melakukan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hak hamba-hambanya. Dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-Nya, dan juga anugerah yang sangat mahal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-Nya, yang tidak ternilai dengan dunia yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaufik Allah Subhanahu wa Ta'ala ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Di mana hidayah ini? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah taufik hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksakannya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya. Allah sebutkan dalam ayatnya, "Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dia bisa memaksakan hidayah ini. Walaupun dia orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, seorang ulul azmi, seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dari anaknya tidak mendapatkan hidayah rasul ini. Begitu pula nabi yang lainnya, Nabi Lut, istrinya tidak mendapatkan hidayah itu. Begitupun Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada ayahnya. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan Abdul Anbiya, Abdul Rasul yang paling afdal, tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Sehingga hidayah ada perkara yang sangat mahal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hamba-Nya, dan juga hanya orang-orang pilihan saja
yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu setiap muslim yang sejati pasti dia senantiasa mengharapkan dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana yang hidayah itu? Dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia yang sedang dia jalani dan di akhirat yang kelak dia akan hadapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam ayatnya, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka apabila datang kepada kalian petunjuk dari, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yashqa, niscaya tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Di mana ada radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la yadillu fid dunya wala yashqa fil akhirah, tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan juga tidak akan celaka. Nah, dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala qaul alaihi dia mengatakan, fa inna afdala ma yaqdiru Allah li 'abdihi wa ajalla ma yuqdimuhu lahu al-huda. Sesungguhnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling afdal kepada hamba-Nya, yang Allah berikan kepada hamba-Nya, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah petunjuk. Wa 'alahu ma yabtalihi bihi wa yaqduruhu 'alaihi dhawab, dan ujian atau musibah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-Nya adalah kesesatan. Wa kullu ni'matin duna ni'matil huda, maka semua kenikmatan-kenikmatan ini di bawah nikmat petunjuk. Wa kullu musibatin duna musibatil dhalal, dan semua musibah-musibah derajatnya di bawah musibah kesesatan. Nah, ini adalah petunjuk di dunia yang saya dapatkan. Ini merupakan kenikmatan yang besar. Adapun nikmat-nikmat yang lainnya di bawah kita petunjuk dan kesalahan yang ada pada seorang hamba adalah musibah yang paling besar, dan musibah-musibah yang lainnya derajatnya di bawah musibah kesalahan. Nah, tidak apa-apa. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Siapa saja yang dia mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kehidupan yang baik di dunia dan juga pahala yang besar di akhirat nanti dengan dimasukkan kepada jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, وقد اتفقت رسول الله من أوله إلى آخره وكتبه المنزلة عليه. Para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para mereka telah sepakat dari yang awal sampai yang akhir, dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, ala annahu subhanahu yudillu man yasha wa yahdi man yasha, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa annahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, dan sesungguhnya siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Nah, sehingga tentu ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak sangat besar tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada seorang hamba. Nah, di mana hidayah merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia
dan juga kunci kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, dan sebaliknya, kesesatan, ad-dhalal adalah sumber kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Yang kesesatan di dunia dia selamat, sehingga di akhirat dia akan disiksakan yang berlipat ganda, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang maratib hidayah, tingkatan hidayah. Nah, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan kaum ilmu yang belum menyebutkan tentang maratibul huda, tentang tingkatan-tingkatan hidayah. Makna hidayah yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW ini mencakup beberapa makna. Nah, di antara yang pertama ada al-huda al-am, hidayah yang sifatnya umum. Nah, hidayah yang sifatnya umum, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kemaslahatan kepada segala sesuatu dan juga Allah Subhanahu menunjukinya kepada kemaslahatan tersebut. Ini hidayah yang sifatnya umum kepada semua makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaslahatan kepada semua makhluknya dan juga Allah menunjukkan kepada kemaslahatan tersebut. Ini hidayah yang sifatnya umum. Nah, dalam Al-Quran, Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Bertasbihlah, sucikanlah nama Rabb yang Maha Tinggi, yang telah menciptakan dan menyempurnakan, yang telah mentakdirkan fahada, dan yang telah memberikan petunjuk. Maksudnya petunjuk kepada kemaslahatan hamba sendiri atau makhluk sendiri. Nah, dan juga dan ayat yang lain, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa mengatakan, dialah Rabb kami yang telah memberikan kepada segala sesuatu sesuai dengan penciptaannya, thumma hada, kemudian menunjukinya, memberikan hidayah kepadanya. Di mana Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan dalam tafsirnya, wa hadhihi hidayah al-am, di mana ini ada hidayah yang umum. Nah, dan ayat tadi, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, di mana Rabb kami yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada segala sesuatu sesuai dengan penciptaannya, kemudian memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Hidayah ini ada hidayah yang am, yang umum, al-musyahadah fi jami' makhluqat, yang disaksikan pada semua makhluk-makhluk. Nah, fa kullu makhluqin tajidu yas'a lima khuliqa lahu min al-manafi' wa fidatil murad, di mana semua makhluk kita dapatkan dia berusaha untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Nah, ini setiap makhluk. Nah, hatta anna Allah a'ta al-hayawan al-bahir min al-aqli ma yatamakkanu bihi min dhalik. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hewan di alam ternak. Nah, daripada akal yang mereka mampu untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak daripada kemudaratan. Nah, dan ini tidak ada satu kautnya dengan masalah iman atau kafir seseorang, dan juga tidak ada satu kautnya dengan dosa atau pahala seseorang. Nah, dikatakan hidayah ini mencakup kepada semua makhluknya, baik manusia ataupun hewan ataupun yang lainnya. Karena beliau rahimahullah taala dan sekolah ilmu memberikan contoh-contoh bagaimana kehidupan hewan. Nah, kehidupan baik yang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala secara umum. Nah, di antaranya lebah bisa membuat kandangnya, sarangnya. Kemudian juga keluar madu darinya. Dan juga keanehan-keanehan lainnya luar biasa. Ini hidayah Allah Subhanahu wa taala. Juga semut. Nah,
yang dia indera penciumannya sangat besar, mendekati makanan yang disukai. Nah, dan juga bagaimana gotong royongnya yang luar biasa, semangat jadi yang luar biasa. Ini hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan juga Ibnu Qayyim menyebutkan tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada itu. Nah, di mana kalau saatnya ada jahit, ada minyak besar yang dia makan. Kemudian setelah dia tidak bisa makan lagi, nah dikarenakan sudah mulai ke bawah minyaknya, dia mengambil air di mulutnya. Nah, kemudian airnya dia masuk ke minyak tersebut, minyaknya tak lagi, kan dia makan lagi. Nah, ini kehidupan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk. Ini namanya hidayah yang Nah, bisa dilihat dari kita sekolah alim. Karena Ibnu Qayyim Allah taala menyebutkan contoh yang banyak daripada kehidupan dunia yang merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan yang kedua, ada hidayah Islam wal bayan. Hidayah yang merupakan irsyad, bimbingan dan peringatan. Nah, di mana hidayah ini Al-Quran dan juga Sunnah menyebutkan beberapa pihak yang dapat memberikan hidayah kepada kita. Hidayah al-irsyad dan hidayah baik. Di antaranya yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ayat, "Inna hadainahu sabil, imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami berikan hidayah kepadanya. Nah, memberikan petunjuk kepadanya tentang satu jalan, apakah dia syukur atau dia kufur. Dan ayat ini sebutkan Allah memberikan hidayah. Nah, hidayah di sini ada irsyad wal bayan, penjelasan. Allah menjelaskan jalan-jalan yang baik, jalan yang lurus. Dan di antara manusia ada yang syukur dan juga ada yang kufur. Nah, dan yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengatakan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan kemudian engkau sungguh menunjukkan, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah ini adalah hidayah yang berupa bimbingan dan penjelasan tentang jalan yang lurus. Nah, dan yang ketiga ada Al-Quran. Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada yang lebih lurus, kepada jalan yang lebih lurus. Nah, sehingga Al-Quran ini memberikan hidayah irsyad dan kebaikan, bimbingan dan penjelasan kepada jalan yang lurus. Dan yang lainnya adalah pengikut para nabi. Nah, baik para sahabat atau tabi'in, atau para ulama, mereka pun mampu memberikan hidayah yang bermanfaat dan baik, bimbingan dan penjelasan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Fawallahi la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Nah, memberikan hidayah kepada satu orang dengan sebab kamu ini lebih baik daripada unta yang merah. Nah, dan juga Rasul mengatakan, "Man da'a ila huda." Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah yang bersesat dan berbayar bukan hanya Allah saja yang memberikan. Nah, akan tapi Rasulullah SAW dan pengikut Rasulullah SAW mereka memberikan hidayah yang bersifat besar dan juga baik, penjelasan. Nah, dan di mana hidayah irsyad dan juga hidayah baik ini merupakan sebab mendapatkan hidayah yang berikutnya, yaitu hidayah at-taufiq. Nah, di mana dengan sebab memberikan penjelasan, bimbingan
ini sebab mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada hidayah taufik. Dan hidayah taufik ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan kepada Rasulnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Nah, ini Al-Qur'an sebutkan kepada Allah bahwa sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Maksudnya ada hidayah taufik. Nah, taufik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini tidak bertolak belakang dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Di mana ayat lain Allah mengatakan kepada Rasulnya, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Dikarenakan maksud dari ayat ini ada hidayah yang berupa bimbingan dan petunjuk. Nah, berupa bimbingan dan petunjuk. Adapun yang dibawakan dalam ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Ini hidayah taufik. Nah, ini menunjukkan bahwa hidayah taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang Rasul pun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan hidayah taufik ini. Nah, di mana ayat ini? Tatkala Rasulullah SAW menghadiri saat sakaratul mautnya pamannya Abu Thalib. Nah, kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepadanya, ya qul la ilaha illallah kalimatu uhadu laka biha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, kalimat yang akan berhujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus mengulang-ulang kalimat ini. Rasulullah mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, terus diajak Rasulullah SAW. Dan akhirnya dikarenakan sampingnya ada Abu Jahal, nah, yang terus mengingatkan dengan agama nenek moyang. Nah, akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan kufur. Nah, dan Allah kepada Rasulnya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nah, jadi walaupun dia pamannya, walaupun dia ayahnya, walaupun anaknya, tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bisa dilakukan tadi dengan melalui sebab-sebabnya, dengan memberikan hidayah yang berupa ihsan, bimbingan. Kita ajarkan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kita ajak mereka kepada jalan yang lurus. Adapun taufik dia nyerah. Nah, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita hanya mengarahkan saja. Yang mana merupakan sebab mendapatkan hidayah taufik. Jadi, jangan sampai kita mengucapkan sudah hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu membimbing mereka, tidak. Bahkan dengan kita membimbing mereka, menunjukkan kepada jalan lurus, ini bukan sebab mendapatkan hidayah. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak berikan bimbingan, tidak bisa berikan petunjuk, bagaimana mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, dan juga Allah sebutkan dalam ayatnya, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Dan siapa saja yang Allah Subhanahu memberikan kehendak, Allah kehendak, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Nah, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hidayah kepadanya, akan melapangkan dadanya ke Islam. Ini hidayah taufik. Dan bedanya antara hidayah ihsan dan juga dengan hidayah taufik, kalau hidayah ihsan bisa didapat setiap orang. Nah, bisa memberikan petunjuk, bimbingan kepada Allah. Tapi hidayah taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan hidayah al-ihsan wal bayan belum tentu dia mendapatkan hidayah taufik.
Nah, betapa banyak orang yang dia mengerti syariat, dia tahu jalan yang lurus, tahu sunnah Rasulullah SAW, akan tetapi tidak melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Nah, betapa banyak orang yang tahu tentang Islam, tentang sempurnanya Islam, tentang agungnya agama Islam, akan tetapi ada juga di antara mereka yang tidak mendapatkan hidayah untuk masuk ke Islam. Nah, sebenarnya itu kan Al-Qur'an. Dia mengakui kebenaran Islam. Dia mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi hidayah taufik billah. Hidayah taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir. Nah, dan hidayah taufik ini mempunyai tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama, hidayah taufik minal kufri wa syirki ila Islam wa tauhid. Hidayah dari kekufuran dan kesyirikan menuju Islam dan tauhid. Nah, ini hidayah yang pertama. Allah berkata, "Wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyin aslamtu fa in aslamu faqad ihtadaw." Katakanlah kepada ahli kitab dan juga orang-orang ummi, apakah kalian masuk Islam? Kalau seandainya kalian masuk Islam, sungguh kalian telah mendapatkan petunjuk. Nah, ini hidayah yang pertama daripada hidayah taufik. Bukan hidayah yang asalnya dia melakukan kesyirikan, kekufuran, diberikan hidayah di Islam. Nah, itu hidayah yang besar. Nah, hidayah yang besar bagi seorang yang hanya kafir kemudian dia masuk Islam. Nah, di mana hidayah ini tidak mengekalkan seorang dan neraka, walaupun dia melakukan kemaksiatan. Nah, dengan hidayah taufik ini, dengan hidayah pertama ini, takkan seorang dia kufur, melakukan kesyirikan, kemudian dia masuk Islam. Nah, kemudian dia masuk Islam, maka dengan hidayah ini, walaupun dia masih melakukan kemaksiatan yang lainnya, nah, tidak mengekalkan dengan neraka. Nah, ini yang pertama. Nah, padahal kalau seandainya dia mendapatkan hidayah ini, dia akan kekal dengan neraka. Seorang musyrik, seorang kafir akan kekal dengan neraka. Tapi dengan hidayah ini, keluar dari kekafiran, menuju Islam, menuju tauhid, maka minimalnya tidak mengekalkan dengan neraka, walaupun dia masih dibuat kemaksiatan dan kemaksiatan yang lain. Nah, dan hidayah taufik yang kedua, yaitu minal bid'ah ila sunnah, wa minal ma'siyah ila ta'ah. Hidayah taufik daripada kebid'ahan menuju sunnah, dan dari kemaksiatan menuju ketaatan, dan dari dosa menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana tidak semua orang yang diberikan hidayah kepada Islam bisa mendapatkan hidayah untuk mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, tidak semua orang yang dia masuk Islam. Akan tetapi setelah masuk Islam, tidak semua orang dia diberikan hidayah untuk mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, bahkan sebaliknya, sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara orang-orang yang masuk Islam kemudian tetap. Nah, dikarenakan dia masuk Islam, kemudian dia masuk ke dalam hizbi-hizbi yang lainnya. Nah, ini kebanyakan manusia. Alhamdulillah sudah masuk Islam. Akan tetapi setelah masuk Islam, dia tidak mendapatkan hidayah atau belum mendapatkan hidayah untuk mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali orang yang semacam ini. Dan bukan sunnah Allah. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali. Nah, daripada hamba-hambaku ini yang bersyukur. Nah, bahkan sebagian orang mereka telah merasa dirinya telah meraih hidayah,
ketika sebelumnya dalam keadaan kafir, kesyirikan, kemudian dia masuk Islam tanpa melihat Islam yang dia sunnah. Nah, sebagian besar dari manusia bangga sekali telah masuk Islam yang sebelumnya dia kafir dan juga musyrik, akan tetapi dia melihat mana Islam yang dia sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak di antara orang-orang kafir dia masuk Islam, akan tetapi masuk Islam kemudian dia masuk ke dalam jihad dengan Islam. Nah, dengan apa? Iblis laknatullah. Atau misalnya dia masuk Islam yang sebelumnya kafir, masuk Islamnya kepada Ahmadiyah. Nah, ini musibah. Nah, gimana kalau ada istilah keluar dari mulut buaya menuju mulut harimau? Nah, jika ada seperti ini, saya. Ada juga di antara mereka yang dia taubat dari suatu paham sesat menuju paham sesat yang lainnya. Nah, ini antara dia sudah muslim, akan menjadi menyadari, oh ternyata ibadah saya tidak benar. Nah, dia masuk kepada kelompok yang lainnya. Ternyata kelompok yang lain itu sama. Dari paham sesat menuju paham sesat yang lainnya. Nah, ini keadaan manusia, baik yang pada masuk Islam ataupun yang dia telah masuk Islam. Dan kita demikian bahwa mereka telah mendapatkan hidayah taufik untuk meluk agama Islam ini. Nah, akan tetapi yang tidak ada pada mereka adalah hakikat hidayah, yaitu hidayah taufik di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka telah mendapatkan hidayah taufik untuk Islam, tapi tidak mempunyai hakikat hidayah ini. Di mana hakikat hidayah taufik tadi dia berjalan di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, karunia Allah Subhanahu Wa Taala, kita di tengah-tengah dakwah hizbiyah yang banyak sekali. Nah, yang masing-masing kelompok menyeru kepada kelompoknya, menyeru kepada pemikirannya. Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dengan dakwah salafiyah. Nah, banyak di antara golongan mereka mengajak dengan tarbiyah. Kemudian juga tahlil dengan gerakan sababnya. Juga Islam liberal dengan Islam warna-warninya dan sebagainya. Nah, banyak gerakan-gerakan dakwah yang banyak-banyak di antara Allah membingungkan sekali, bingung. Nah, dikatakan banyaknya seruan-seruan yang mereka masing-masing mengaku sebagai Islam, jamaah tabligh menggerakkan hurufnya. Nah, ataupun yang lain. Maka ini bukan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita Islam, bahkan sejak kita lahir dari Islam, nikmat yang paling besar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kita kepada hidayah sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaful ummah, generasi yang terbaik di antara umat ini, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut dari orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Nah, ini macam besar. Nah, padahal banyak di antara manusia yang mereka sebutkan saja selama Islam, ternyata Islam itu sangat berat. Nah, atau dari kesesatan kepada kesesatan yang lainnya. Pada maka ini dari Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada dakwah salafiyah, dakwah yang punya barokah, dakwah yang asasnya adalah Al-Quran dan Sunnah dengan prinsip para salaful ummah. Nah, dan juga dakwah yang misinya mengajak umat manusia untuk memahami dan menjalani agama Islam sebagaimana dipahami dan jalani Rasulullah SAW dan salafus saleh. Ini misi dakwah al-sunnah wal jamaah, mengajak manusia untuk memahami dan juga menjalani agama kita ini sebagaimana yang dipahami dan dijalani oleh Rasulullah SAW dan salafus saleh. Nah,
Hal sebagaimana Rasulullah menyebutkan hadisnya. Tatafariqu ummati ala 73 firqah kulluhum fin nar illa millatan wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qalu ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi. Rasul menyebutkan, sesungguhnya umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan semuanya final dan neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu golongan yang akan selamat. Firqatun najiyah, golongan yang selamat di dalam neraka. Nah, kemudian sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Siapa dia wa Rasulullah? Dia akan masuk. Kemana? Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang aku berkhianatnya dan para sahabat-sahabat. Intinya yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, sehingga mestinya terus mengajak umat untuk menjalani dan memahami agama ini sebagaimana dipahami dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, dan target utama di sini, target dakwah al-sunnah, dakwah salafiyah, terciptanya kehidupan Islam yang penuh barokah, dibangun di atas keimanan dan juga amal soleh. Nah, target dakwah salafiyah. Allah sebutkan dalam ayatnya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastahlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang beriman di antara kalian dan juga yang melaksanakan amal-amal soleh, sungguh la yastahlifannahum fil ardi, akan Allah Subhanahu berikan kekuasaan, kekhilafahan di muka bumi. Kama tahlafa alladziina min qablihim, sebagaimana Allah berikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan juga akan Allah kokohkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridhoi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan juga akan Allah gantikan pada mereka daripada rasa ketakutan menjadi rasa keamanan. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepadaku dan tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun. Nah, ini targetnya untuk menciptakan kebahagiaan dunia. Nah, target dakwah salafiyah di dunia terciptanya kehidupan Islam yang penuh barokah, yang dibangun di atas tauhid. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a, beribadah kepadaku kata Allah dan tidak menyekutukanku dengan seorang apapun. Nah, di mana dengan ini akan tercipta kehidupan yang penuh dengan barokah. Dan targetnya dakwah salafiyah di akhirat nanti untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam jannah Allah yang penuh dengan kenikmatan. Allah sebutkan ayat, "Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang lebih dahulu dalam keimanan dari kalangan muhajirin dan juga kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pantaslah para sahabat untuk diikuti. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi mereka jannah tajri tahtaha al-anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dzalika al-fawzul 'azim, mereka kekal dalamnya, di mana itu merupakan kebahagiaan, kemenangan yang besar. Nah, ini target dakwah salafiyah di akhirat untuk mendapatkan ridha Allah dan kemuliaan. Nah, bagaimana yang telah dialami didapatkan oleh para pendahulunya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya dari kalangan muhajirin
dan Ansar. Nah, mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, juga Allah siapkan pada mereka jannah, surga yang penuh kenikmatan. Nah, dan syiar utama dakwah salafiyah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf saleh. Nah, dalam setiap permasalahan agama ini catatan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf saleh dalam permasalahan agama. Dikarenakan mereka adalah yang paling pantas, yang paling mengenal, yang paling tahu terhadap sunnah Rasulullah SAW. Nah, sebutkan dalam ayat ini, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Apabila kalian berselisih dan berperkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, sehingga terus menyebut dakwah sunnah, dakwah supaya manusia, supaya umat ini tatkala ada perselisihan di antara mereka dalam masalah agama, mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, dan Allah sebutkan dalam ayatnya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nah, dan siapa saja yang menyelisihi jalannya Rasul dan juga orang-orang mukmin telah datang petunjuk bagi mereka, kemudian mereka mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin yang para sahabat radhiyallahu ta'ala, mereka mengikuti jalan selain jalan para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana tempat, wa nuslihi jahannam, dan akan dimasukkan ke dalam jahannam, wa sa'at masira, jahannam ada seluruh tempat. Nah, orang yang mengikuti jalan selain jalan Rasulullah SAW dan selain jalan para sahabat. Nah, tinggal dakwah salafiyah supaya kembali kepada jalan Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Nah, dan juga dakwah salafiyah ini seruannya tegak dan ilmu. Nah, bukan katanya dan katanya, bukan praduga, bukan dengan keraguan-keraguan, akan tegak dalam ilmu. Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'ani." Katakan Muhammad, inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga orang-orang yang mengikutiku di atas ilmu. Nah, ini seruannya di atas ilmu, bukan dengan omong kosong belaka. Nah, ucapan-ucapannya tidak faedah, akan ada ilmu. Dan tariqahnya, cara dalam berdakwahnya dibimbing dari hikmah. Nah, bukan dengan keras kasar, akan dari dakwah yang penuh dengan hikmah. Allah sebutkan dalam ayatnya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan juga nasihat yang baik. Nah, di mana? Dengan dakwah salafiyah yang mulia ini, umat manusia yang sebelumnya berada dalam kejahilan, dalam kebimbangan, mereka terbimbing untuk meraih hidayah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hidayah yang sangat berharga. Dan ada pula di antara manusia yang mereka telah mendapatkan hidayah Islam, kemudian juga hidayah taufik, sunnah di atas sunnah Rasulullah SAW, akan tapi kurang sempurna dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Nah, bayangkan, dia sudah mengenal sunnah Rasulullah SAW, akan tapi kurang sempurna melaksanakannya.
Ini di antara manusia. Dan hidayah yang terakhir, yaitu hidayah ila jannah atau ila nar. Hidayah yang keempat, yaitu hidayah yang merupakan puncak daripada hidayah. Telah melalui tingkatan-tingkatan tadi. Nah, di mana pertama hidayah am, hidayah umum. Di mana hidayah ini Allah berikan kepada semua makhluknya. Nah, yang kedua hidayah besar dan juga hidayah banyak. Di mana siapa saja bisa melihat hidayah ini. Hidayah besar dan juga banyak penjelasan yang begini. Kemudian yang ketiga hidayah yang merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat hidayah ini. Dan yang terakhir hidayah ila jannah atau ila nar. Hidayah menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam ayatnya, wa qala alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka penduduk jannah mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan kami kepada surga ini. Nah, wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kami mendapatkan petunjuk kalau seandainya Allah tidak berikan petunjuk kepada kami. Nah, ini ucapan ahli jannah mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah petunjuk kepada kami terhadap surga yang penuh nikmat. Nah, dan juga hidayah kepada ahli nar untuk masuk ke dalam neraka. Allah perintahkan kepada malaikat, "Ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan juga teman-teman baik mereka dan apa-apa yang mereka beribadah kepada selain Allah, dan tunjukilah mereka kepada jalan yang penuh neraka, kepada neraka. Nah, ini hidayah menuju neraka. Dia bukan akhir daripada hidayah. Nah, orang yang mendapatkan hidayah al-ihsan, kemudian mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirnya dia mendapatkan hidayah menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang mendapatkan hidayah atau orang yang mendapatkan hidayah ihsan, kemudian dia berpaling dari hidayah tersebut, maka akhirnya dia mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam neraka. Nah, ditunjukkan kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan adab siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pembahasan yang disebutkan tadi, menunjukkan bahwa hidayah sangat mahal harganya. Nah, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Ini kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka semaksimal mungkin untuk mempertahankan hidayah ini, walaupun mereka mengorbankan hartanya, walaupun mengorbankan keluarganya atau mengorbankan jiwanya, mempertahankan hidayah yang luar biasa. Nah, kita ketahui bagaimana kisah para sahabat. Nah, keluarganya Sumayyah dan juga keluarga sampai disiksa, sampai dibunuh, tak tetap menjaga hidayah ini. Nah, sampai Rasulullah SAW menegarkan hati mereka, "Isbir sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Tatkala melewati mereka dengan siksa, mengatakan, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian adalah jannah." Dan tetap mempertahankan hidayah Islam. Nah, sampai akhir hayat mereka. Dan kita lihat bagaimana perjuangan sahabat Rasulullah SAW al-Farisi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan luar biasa. Nah, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebelumnya dia beragama Majusi. Nah, bahkan sangat dalam menjaga api supaya padam. Bahkan dia hidup dalam lingkungan orang yang bukan pembesar di kaumnya. Nah, dan tidak keluar rumah. Maka tatkala ayahnya memberikan amanah kepadanya untuk mengurus kebun, maka dia keluar. Kemudian dia melewati gereja dan mendapatkan ada orang-orang ibadah yang mulia, dan dia takut dengan ibadah mereka. Nah, sehingga dia ingin mengenal dan memasuki agama mereka. Sampai terjadi matahari. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan dimarahi oleh ayahnya. Nah, tatkala ayahnya mengetahui bahwasanya dia ingin agama Nasrani, marah. Sampai kali dia dibolehkan keluar, bahkan diikat kakinya dengan kayu. Nah, akan terus semangat untuk menggapai hidayah, untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia berhasil. Nah, keluar kabur dari rumahnya. Kemudian ikut bersama kafilah ke negeri Syam. Nah, kemudian dia bertanya tentang agamanya. Sampai dia masuk ke gereja, kemudian mendapatkan uskup-uskup di sana. Kemudian belajar pada uskup tersebut terus mencari hidayah. Ketika seorang yang gurunya meninggal dunia, dia pergi ke tempat yang lain. Yang tunjukkan kepada saya tersebut. Kemudian setelah meninggal dia bertanya lagi sebelumnya, siapa yang masih berada di agama ini? Nah, di negeri pula pergi lagi ke sana, terus pergi lagi ke sana. Nah, sampai ketika akhirnya, tatkala pendeta terakhir yang beliau bersama, tatkala meninggal, dia bertanya, nah, apakah masih ada orang yang istiqomah yang tetap dalam agama ini? Nah, maka mereka sedikit sekali yang masih lurus dalam agama ini. Dan sekarang sudah zaman kenabian, sudah saatnya dekat zaman kenabian, akan turun Nabi akhir zaman Rasulullah SAW. Nah, yang mana Rasul ini dia akan hijrah ke negeri yang penuh dengan pohon kurma. Nah, kemudian pada hari tatkala datang kafilah dari Arab. Nah, kemudian dia menawarkan dirinya ikut bersama dengan membayar dengan sapi ataupun harta yang dia miliki, ikut bersama mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus sampai akhirnya jadi gitu. Kemudian sama saya dijual sebagai budak. Nah, dijual kepada orang Yahudi, kemudian dijual lagi untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan cobaan yang luar biasa. Yang akhirnya sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu yang panjang. Itu oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam sunannya. Kita sangat panjang. Kisah perjuangan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menggapai hidayah. Nah, maka ikhwan fillah barakallahu fikum, tentunya kewajiban kita semua telah mendapatkan hidayah yang pasti, kita menjaganya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya sampai akhir hayat kita. Jangan sampai hidayah ini hilang begitu saja. Nah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berusaha mencarinya semaksimal mungkin. Dan juga mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjaganya sampai akhir hayat mereka. Walaupun penderitaan, walaupun siksaan menimpa mereka, tetap kokoh dan tidak. Nah, maka wajib bagi semuanya untuk mensyukurinya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, besar atau kecil. Apalagi nikmat yang luar biasa, maka kita lebih lagi wajib. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Apabila bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'azidannakum, sungguh pasti akan aku tambahkan nikmat pada kalian. Ini jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Apa yang Allah janjikan pasti akan berikan kepada hamba. Dan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersyukur kepadanya, la azidannakum, sungguh pasti akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik dunia ataupun di akhirat. Nah, pada ini barakallahu fiikum wa rahmatullah. Maka itu sekali kewajiban bagi semuanya menjaga hidayah nikmat yang sangat besar ini. Nah, jangan sampai hidayah ini hilang pada kita. Nikmat seperti biasa. Setelah kita Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, tunjukkan kita kepada sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasul. Ini hidayah seperti biasa. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan kebanyakan manusia, sedikit saja jumlahnya. Nah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiy syakur, dan sedikit sekali adalah hamba-hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang menempuh jalan kebenaran sedikit sekali. Kata Rasulullah SAW menyebutkan tatkala perpecahan umat 73 golongan yang selamat hanya satu golongan. Ini menunjukkan jumlah yang sedikit. Nah, maka Allah sebenarnya sekali semua. Lalu tunjukkan kepada jalan ini. Nah, sehingga tadi kita terus menjaganya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita istiqomah tetap menjaga hidayah Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjaga hidayah Islam ini. Jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dan kalian menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala hidayah. Amal hidayah menuju sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang mudah-mudahan dengan kita mempertahankan hidayah, menjaga hidayah ini, akhirnya kita mendapatkan hidayah untuk masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan.